Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS, materi tentang pengaruh pemanfaatan sumber daya energi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama ada pengaruh terhadap kehidupan sosial. Yang pertama ada penggusuran lahan. Setelah kemarin kita membahas tentang energi, sumber daya energi. Nah, dampaknya terhadap kehidupan sosial apa? Yang pertama ada penggusuran lahan. Penggusuran lahan itu gimana sih? Ketika suatu daerah diketahui memiliki potensi pertambangan, maka akan dilakukan penggalian. Penggalian di lokasi tambang biasanya meliputi lahan yang luas. Nah, jadi ketika di suatu daerah ada pertambangan, maka akan dilakukan penggalian dan penggaliannya itu pasti luas, tidak sempit ya anak-anak. Jika ada penduduk yang menempatinya, mereka harus meninggalkan daerah tersebut atau digusur. Jadinya, bila di pertambangan itu ada rumah penduduk, maka harus digusur. Nah, sering terjadi pertengkaran atau pertikaian antara pemilik lahan dengan penduduk. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua ada perubahan penggunaan lahan. Setelah lahannya tadi untuk pertambangan, maka akan berubah. Berubahnya untuk apa? Nah, sebelum dijadikan pertambangan, kegiatan ekonomi penduduk berbeda-beda. Mata pencaharian masyarakat ikut berubah karena fungsi lahan berubah menjadi daerah pertambangan. Masyarakat kemudian beralih profesi menjadi penambang. Nah, sebelum dijadikan pertambangan itu, masyarakat mata pencahariannya berbeda-beda. Ada yang nelayan, ada yang bertani, ada yang bercocok tanam, dan lain sebagainya. Banyak. Nah, setelah dijadikan pertambangan, maka mata pencahariannya berubah menjadi apa? Berubah menjadi penambang, bekerja di tambangannya itu. Nah, lalu pengaruh terhadap lingkungan. Yang pertama tadi ada pengaruh terhadap sosial, yang kedua ada pengaruh terhadap lingkungan. Lingkungan di sekitarnya. Nah, kerusakan lingkungan. Yang pertama kerusakan lingkungan. Penambangan menyebabkan erosi tanah dan hilangnya sumber air. Setelah tadi untuk penambangan, maka erosi tanahnya otomatis akan terkikis, akan berkurang. Dan hilangnya sumber air, otomatis sumber airnya juga ikut hilang. Paham ya anak-anak sampai sini? Lalu B, pencemaran udara. Penggunaan kendaraan bermotor meningkatkan pencemaran udara. Kan ada banyak alat, ada banyak bulldozer atau alat-alat berat lainnya. Itu kan juga mengeluarkan asap. Nah, penggunaannya menjadi pencemaran udara, jadi banyak asap, asapnya jadi hitam dan lain sebagainya. Lalu terganggunya makhluk hidup. Kebocoran minyak bumi akan menyebabkan kematian bagi hewan dan tumbuhan. Nah, seumpamanya minyak bumi ada di mana kemarin? Ya, ada di dasar laut. Kalau minyak bumi tangkinya bocor, maka menyebabkan kematian bagi hewan dan tumbuhan. Otomatis hewan yang ada di laut ikut mati, tumbuhan yang ada di laut juga ikut mati. Nah, seperti itu. Ataupun nanti ada lautnya menjadi keruh jugaan airnya. Lalu yang ketiga, pengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Yang pertama tadi ada kehidupan sosial, yang kedua ada
kehidupan lingkungan. Lalu yang ketiga ada kehidupan ekonomi. Nah, yang pertama, perkembangan bidang industri. Industri itu banyak dari pabrik-pabrik tadi. Nah, setelah dibikin pertambangan tadi juga ada industrinya. Dari mesin-mesinnya tadi bisa digunakan untuk mesin industri. Lalu yang B, penyerapan tenaga kerja. Nah, setelah ada tadi banyak tenaga kerja, orang-orang kampung juga ada yang bekerja di situ, orang luar yang mau bekerja di situ juga ada. Lalu yang C, meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu bagaimana sih? Jadinya pertambangan dari Indonesia bisa dihasilkan kalau dalam jumlah banyak, bisa diekspor. Diekspor itu apa? Dikirim ke luar negeri. Bisa dikirim ke luar negeri, jadinya menambah pendapatan Indonesia. Lalu yang D, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraannya masyarakat bagaimana? Ketika bekerja, maka akan mendapatkan upah, mendapatkan gaji, mendapatkan uang. Maka kehidupan masyarakat juga akan sejahtera. Lalu yang terakhir, menipisnya sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Karena energi pertambangan tadi digunakan terus-menerus, maka akan cepat habis. Karena pertambangan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Cukup sekian untuk PR, dikerjakan halaman untuk PR halaman 16. Dikerjakan di buku tulis masing-masing, lalu dikumpulkan ke bu gurunya masing-masing, ke wali kelas. Cukup sekian dari Bu Naim, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.